warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacura Minka Surga, Basengat Kajibata. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh pekerja yang bekerja 40 jam seminggu atau 7 jam per 5 hari dalam seminggu atau 8 jam per 5 hari dalam seminggu. Jadi upah minimum ini diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Nah, oleh karena itu saya mewakili pemerintah Kabupaten Ketapang menyampaikan kepada para pekerja dan para buruh dan dunia usaha di wilayah Kabupaten Ketapang bahwa upah minimum Kabupaten Ketapang tahun 2023 telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat berdasarkan surat keputusan yaitu nomor 1380 garis miring Disnakertran garis miring 2022 tanggal 5 Desember 2022 yaitu sebesar 3.085.615 rupiah 23 sen. Upah minimum tersebut berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023. Semoga dengan ditetapkannya upah minimum Kabupaten Ketapang dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja atau para buruh yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacura Minka Surga, Basengat Kajibata. Kita kan merupakan yang tertinggi se-Kalimantan Barat, Pak ya. Kemudian kita minta imbauan dong Pak kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin hari ini secara standar belum menerapkan UMK sendiri, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah mungkin bicara soal sanksi, Pak. Ada tidak misalnya pemerintah daerah mendorong secara regulasi tentang penerapan barang ini, Pak? Karena memang kalau kita bicara soal pekerja maupun buruh, tidak hanya pada sektor perkebunan. Siap. Hari ini kan kita hanya terjebak pada soal itu, Pak ya. Akan tetapi banyak usaha-usaha lain seperti minimarket dan lain sebagainya. Imbauan Pak. Ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi upah minimum kabupaten itu berlaku kepada semua sektor. Jadi tidak hanya sebatas kepada sektor perkebunan saja. Tadi sudah dijelaskan, terpenting kriterianya adalah 7 jam atau 8 jam dalam 5 hari itu ya, 5 hari. Nah, artinya kelompoknya itu adalah yang terkait dengan pekerja atau buruh, begitu kan? Jadi pekerja atau buruh. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan bahwa upah minimum kabupaten yang ditetapkan oleh pemerintah melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan SK Gubernur, dan penetapannya diawali dengan pertemuan Dewan Pengupahan Kabupaten yang kita usulkan kepada Gubernur, dan disetujuilah untuk tahun 2023 ini 3.085.000 sekian rupiah itu. Nah, oleh karena itu juga saya mewakili pemerintah Kabupaten Ketapang dengan diumumkannya, dengan ditetapkannya upah minimum kabupaten oleh Gubernur Kalimantan Barat selaku wakil dari pemerintah, bahwa pemilik-pemilik perusahaan atau pimpinan-pimpinan yang mempekerjakan masyarakat yang tadi masuk dalam kelompok pekerja atau buruh itu harus mematuhi
ketetapan upah minimum kabupaten. Mematuhi yang dimasukkan itu artinya apabila memberi gaji per bulannya itu adalah sebesar 3.085.000 sekian. Ya, patokan. Ya. Nah, ketika itu tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja, itu dapat disanksi. Nah, oleh karena itu kita dalam rangka untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, ikutilah ketentuan yang berlaku tadi supaya pemilik perusahaan atau pimpinan-pimpinan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja untuk patuh dengan ketetapan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan SK Gubernur tentang ketetapan upah minimum kabupaten. Barangkali seperti itu dari saya, dan mohon maaf secara detail teknis karena saya didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dapat disampaikan juga Bapak Kepala Dinas yang terkait dengan sanksi, dan bahkan di Kabupaten Ketapang saya tambahkan selama penetapan tahun 2022 itu sudah dapat dijalankan dengan baik itu oleh katakanlah perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang ini. Jadi dari pengalaman tahun 2022. Ya. Kalau rekaman nanti langsung ditanya ke Pak Kino. Kalau dalam penetapan kemarin, mungkin ini bisa diungkap sedikit cerita. Adakah penolakan-penolakan dari perusahaan-perusahaan itu terhadap rencana pengupahan di atas 3 juta ini? Baik, jadi kemarin pada saat kita melakukan sidang Dewan Pengupahan Kapal, kita ada 19 anggota, Pak, sesuai SK Bupati. Kemudian kita awali dengan diskusi-diskusi untuk menyampaikan aspirasi masing-masing. Artinya ada aspirasi dari kelompok pengusaha, ada aspirasi kelompok pekerja, dan ada di kelompok pemerintah. Karena ada 3 unsur, pengupahan, pemerintah, pekerja, dan usaha. Dari awal sidang memang sudah ada polemik, Pak. Ada polemik bahwa dari kelompok pengusaha, mungkin tahu semuanya di dalam grup Apindo dan yang lain, mereka masih menggunakan PP 36 2001. Nah, kita sudah dapat arahan baik oleh dari Menteri Tenaga Kerja maupun dari Mendagri Pak Tito bahwa penetapan upah minimum kabupaten provinsi menggunakan Permenaker terbaru yaitu nomor 18 2022. Sehingga kami Dewan Pengupahan tetap harus menjalankan amanah dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ada perbedaan dari kelompok pengusaha pakai PP 3621 dan yang lain pakai Permenaker terbaru. Sehingga perdebatan juga agak alot, sehingga dimanapun karena Dewan Pengupahan ini adalah dapat tugas dari Pak Bupati, tentulah kita tetap berpegang teguh pada amanah dari kementerian, Pak. Jadi kita tetap pakai Permenaker 18 2022. Akhirnya sesuai dengan Permenaker 13 tahun 2021 tentang pengangkatan kemudian tata kerja Dewan Pengupahan, itu kita mengambil jalan soal terbanyak. Karena di situ dibenarkan apabila Dewan Pengupahan dalam mengambil keputusan tidak bisa musyawarah mufakat, dapat diambil soal terbanyak. Akhirnya kami pakai soal terbanyak. Ya, alhamdulillah yang kita peroleh itu sesuai dengan Permenaker 18 yang disetujui bersama. Ada sepakatnya itu, Pak. Dengan nilai tadi. Ya. 3.085.000 sekian itu. Ya. Ini Pak, soal mungkin konek juga pertanyaan dengan kawan tadi soal dorongan dari Disnaker Trans sebagai instansi yang fokus pada urusan
itu Pak ya. Untuk sanksi ini kan memang kewenangannya bukan berada di pemerintah daerah Pak ya, akan tetapi berada di ketenagakerjaan yang memang dari provinsi hari ini menangani, lalu kemudian diperbantukan beberapa orang ya. Ada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Ini Pak, soal dorongan dari Disnaker sendiri, karena memang hari ini kan banyak kejadian yang dirasakan soal UMK ini secara personal. Kalau mereka yang buruh ada organisasi seperti SBSI dan lain sebagainya, mungkin mereka melalui itu. Nah, dorong supaya memang pekerja ini berani misalnya untuk melapor, untuk komplain ketika terjadi diskriminasi soal tidak sesuai dengan UMK yang sudah ditetapkan hari ini. Baik, kalau selama saya bertugas mulai Januari kemarin memang komplain terhadap pekerja terhadap UMK itu tidak ada. Karena semua yang melakukan komplain itu pasti di dalam wadahnya serikat. Nah, rata-rata sebagian besar kalau memang pekerja di dalam bekerja di suatu perusahaan itu perusahaan namanya patuh terhadap mereka. Hanya catatannya yang saya tambahi bahwa UMK itu karena satu nilai. Ya, kalau dulu kan ada sektoral dan macam-macam. UMSK. Tahun 2023 itu satu nilai untuk seluruh sektor. Nah, dikecualikan untuk usaha kecil menengah dan makro. Nah, itu. Jadi kalau ada kelompok pekerja di kriteria usaha kecil makro itu tidak dilakukan. Tergantung kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Dan punya usaha wajib. Tapi kalau buruh secara umum memang sudah menyetujui nilai ini ya Pak? Sudah. Karena ini yang memang itu sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 tahun 2022 tadi. Memang kalau berdasarkan PP dia lebih rendah. Dia lebih rendah. Tidak ketemu dengan angka ini 3.085.615 rupiah itu lebih rendah. Ini terakhir Pak, mengapa sampai tahun ini UMSK tidak dibahas? Pertimbangannya apa? UMSK tidak. Ya, arahan Menteri tadi dengan peraturan Menteri 18 tadi memang diarahkan hanya satu nilai upah. Berarti ini semua juga demikian. Semua se-Indonesia nasional satu upah per kabupaten provinsi itu memang mengeluarkan nilai satu upah. Mungkin ke depan karena lebih kepada mengakomodir upah tadi itu dalam kelompok organisasi, bisa saja saudara-saudara kita, masyarakat kita yang belum tergabung dalam organisasi, dia bisa membentuk organisasi. Jadi misalnya pekerja rumah tangga pekerja rumah tangga. Kan hari ini misalnya Ketapang belum punya organisasi, barangkali bisa saja. Nah, dengan demikian tentu kan nanti koneknya bisa ke pemerintah melalui lembaga tadi. Pak Farhan, Pak Kino, terima kasih atas keterangan persnya. Sahabat Sol 10, demikian keterangan pers Wakil Bupati Ketapang dan Kadis Naketran Kabupaten Ketapang, Yasmin Umar untuk Soros 10.